Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Wijaksono dengan NIM 1901241241054 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen industri kecil dan mikro. Langsung saja. Pertama, apa saja yang akan saya bahas? Satu yaitu definisi industri kecil dan mikro. Kemudian yang kedua, definisi pokok sebuah industri atau usaha. Kemudian yang ketiga, manajemen pada industri tersebut. Yang pertama, definisi industri kecil dan mikro. Industri kecil atau usaha kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Definisi usaha kecil adalah suatu aktivitas ekonomi masyarakat yang menghasilkan paling banyak 1 miliar rupiah per tahunnya dan mempunyai aset kekayaan paling banyak 100 juta. Kekayaan itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Kemudian usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Definisi usaha mikro adalah suatu aktivitas atau usaha ekonomi masyarakat yang bersifat belum resmi atau bisa dikatakan terdaftar dan belum badan hukum, di mana usaha tersebut berukuran atau berskala kecil yang menghasilkan paling banyak 100 juta rupiah per tahunnya. Kemudian definisi usaha mikro berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu suatu aktivitas atau usaha yang bersifat produktif yang sesuai kriteria yang disebutkan dalam undang-undang ini. Dan usaha mikro ini milik perorangan ataupun milik badan usaha perorangan. Seperti yang kita ketahui, keberadaan industri atau usaha seperti ini di negara berkembang seperti negara kita, negara Indonesia, sedikit demi sedikit mulai berubah orientasinya. Sebelum adanya keberadaan industri seperti ini, di negara ini masih kurang baik. Kemudian berbekal dari pengalaman dari negara-negara lain yang lebih maju, negara industri yang lebih berdampak dan berefek juga bagi usaha seperti ini di Indonesia. Sehingga dengan adanya usaha seperti ini juga berperan untuk upaya peningkatan lapangan pekerjaan dengan inovasi-inovasi baru yang akan membantu perkembangan segi perekonomian negara kita. Kemudian selanjutnya yaitu apa fungsi pokok sebuah industri atau usaha? Yang pertama yaitu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran atau marketing ini menjadi hal utama yang harus ada pada sebuah perusahaan. Sebuah industri harus memiliki rasa percaya dan strategi pemasaran sebelum memulai sebuah produksi, karena percuma jika bisa menghasilkan produksi atau kualitas yang bagus tetapi tidak bisa memasarkan produk tersebut. Kemudian yang kedua itu fungsi pendanaan. Fungsi pendanaan atau finance ini juga menjadi hal yang penting bagi sebuah
perusahaan. Karena sebelum sebuah perusahaan memulai produksi harus ada danaan atau modal. Strategi manajemen pendanaan yang baik juga diperlukan agar bisnis berjalan dengan lancar. Danaan digunakan secara optimal dan untuk menghindari kekurangan modal karena tidak ada manajemen yang baik bisa berdampak bagi bisnis tersebut dapat kami. Kemudian ketiga, produksi. Setelah produksi yang sebelumnya sudah terlaksana, kemudian yang selanjutnya produksi ini yang menjadi penentu sebuah bisnis berjalan sesuai target adalah proses produksinya. Produksi mengambil peran yang paling penting bagi sebuah perusahaan karena dari proses produksilah dihasilkan output produk, barang, ataupun jasa yang akan dipasarkan. Kemudian bagaimana manajemen pada industri tersebut? Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan modal utama dalam sebuah perusahaan. Karena manusialah yang mengambil peran utama sebagai penggerak dan pengelola bagi sebuah perusahaan agar industri tersebut dapat beroperasi dan supaya sebuah perusahaan dapat berjalan dengan sehingga harus adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Matutina tahun 2001, sumber daya manusia yang berkualitas memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan atau skill yang baik. Dan manajemen sumber daya manusia ini yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia, kemudian analisis pekerjaan atau karir, yang ketiga orientasi, kemudian pelatihan dan pengembangan, kemudian yang terakhir kompensasi atau gaji. Kemudian selanjutnya yang kedua itu manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan strategi untuk mengelola dan mengatur sumber daya manusia. Sudah disebutkan kemudian mesin-mesin, kemudian material-material, serta dan secara efisien saat membuat atau memproduksi dan menambah nilai barang atau jasa. Kemudian manajemen produksi meliputi desain produk dan kualitas, kemudian kapasitas produksi, kemudian yang ketiga proses produksi dan tata letak, yang keempat persediaan, dan yang terakhir manusia dan sistem kerja. Dan ini merupakan model produksi dalam sebuah industri. Dalam sebuah proses manajemen industri sebelum berjalan juga dipengaruhi oleh adanya faktor kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Faktor atau kondisi ini juga mempengaruhi standar performansi, yaitu kualitas barang, kuantitas atau produksi, kemudian produk, dan kemudian setelah faktor-faktor dan mempertimbangkannya, proses selanjutnya yaitu mengelola produksi
material atau bahan, kemudian sumber daya manusianya, manajer, kepemimpinan dan sebagainya, kemudian mesin atau alat-alat dikelola, kemudian masuk proses produksi. Di sini barang diproduksi, kemudian hasilkan output atau produk akhir, jasa servis, kemudian juga ada limbah, terus juga di manajemen, kemudian ada informasi. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen pemasaran atau marketing. Manajemen pemasaran adalah strategi yang akan digunakan perusahaan dalam mencapai sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan atau target pasar dengan memperhatikan biaya pemasaran dan penempatan produk di pasar. Manajemen pemasaran ini meliputi pertama, segmentasi pasar dan sasaran pasar. Kemudian yang kedua, ukuran pemasaran. Yang ketiga, perilaku konsumen. Yang keempat, merek dan kualitas. Kemudian yang terakhir, survei pasar. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah strategi atau pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan seperti perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan. Manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan dibutuhkan dalam mendapatkan dana, mengalokasikan dana, dan mengatur pengeluaran seminimal mungkin tetap optimal bagi kinerja perusahaan, sehingga tidak mengalami. Manajemen keuangan ini sendiri meliputi pertama, neraca rugi, pokok produksi atau HPP, kemudian yang kerja, kemudian yang dan yang terakhir manajemen SDM. Kemudian yang selanjutnya ada pengukuran kinerja. Dan scorecard atau BSC adalah sistem yang digunakan dalam pengukuran atau penilaian kinerja sebuah perusahaan yang digunakan sebagai tolak ukur. Pada tahun 1992, BSC ini dapat menyeimbangkan ukuran keuangan dan non-keuangan perusahaan. Di dan share, BSC dapat digunakan baik dalam perusahaan skala besar maupun skala kecil jika dan tujuan yang sama sesuai visi dan misi perusahaan. Jadi BSC ini umumnya digunakan pada perusahaan yang besar atau industri besar, tapi BSC ini juga bisa digunakan BSC ini dibagi menjadi 4 perspektif. Itulah yang pertama yaitu perspektif bisnis internal, kemudian perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif dan yang terakhir perspektif keuangan. Dalam model manajemen ada sebuah perusahaan tersebut. Sumber daya manusia atau SDM terdiri dari latihan dan pengembangan dan kompensasi. Kemudian ada manajemen produksi, desain produk dan kualitas, kapasitas produksi, proses produksi dan tata letak, persediaan manusia dan sistem kerja.
Kemudian manajemen pemasaran, pertama ada segmentasi pasar dan sasaran pasar, perilaku konsumen, merek dan kualitas, survei pasar. Kemudian keuangan, neraca laba rugi, PP, modal kerja, manajemen kas, manajemen persediaan. Manajemen ini juga harus mempertimbangkan atau menganalisa SWOT-nya, bisa faktor internal dan eksternal, kekuatan kelemahan, uang, dan tantangan. Kemudian jika sudah analisis SWOT dan diimplementasikan sebuah industri tersebut. Kemudian jika sebuah industri sudah berjalan, sudah masih berproduksi dan menghasilkan jasa, kemudian adanya ukuran kinerja, yaitu menggunakan scorecard atau PSG tadi, yang akan menjadi tolak ukur bagi perusahaan tersebut. Sebagai tolak ukur untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik. Kemudian dalam analisa SWOT ini juga dikembangkan lagi untuk pusat usaha, pasar konsumen, pasar kerja, distribusi, efisiensi, dan efektivitas produksi. Sekian. Kemudian kesimpulannya, industri kecil dan mikro jadi salah satu kegiatan perekonomian yang berperan besar untuk perekonomian negara ini. Dan untuk mengoptimalkan adanya industri ini dibutuhkan sebuah model manajemen, dan model manajemen yang digunakan ini mencontoh model manajemen perusahaan besar seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen yang kemudian diimplementasikan ke industri kecil dan mikro. Kemudian ada pengaplikasian SWOT dan pengukuran kinerja dengan metode scorecard atau PSG ini juga akan membantu manajemen industri tersebut, dan pastinya adanya kepemimpinan dan manajer yang kualitas akan membuat kinerja perusahaan tersebut maksimal sehingga didapatkan hasil yang maksimal juga. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen industri kecil dan mikro. Bila ada kurangnya saya mohon terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.